Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, kembali lagi dengan saya sebagai Core Team Manager Machine Learning di Weekly Class Machine Learning di pertemuan ketiga kita. Nah, sama halnya dengan pertemuan kemarin, kita mempelajari mengenai Basic Introduction to Python. Di pertemuan tiga kita ini, kita akan melanjutkan materi dari pertemuan kemarin mengenai perulangan dan mengakses string dan list di Basic Introduction to Python Part 3. Nah, sebelum saya menjelaskan materinya, sebelumnya saya akan mereview tugas di weekly class pertemuan 2 atau di Basic Introduction to Python Part 2 ini. Nah, di part 2 ini ada 7 member yang mengumpulkan tugas. Nah, sedangkan di part 1 ada sekitar 20 member yang mengumpulkan tugas. Jadi, karena tugas evaluasi ini salah satu acuan saya untuk menerbitkan sertifikat kompetensi mengenai basic introduction to Python ini yang terdiri dari 3 part, mulai dari pertemuan 1 sampai pertemuan 3 ini. Jadi saya akan deadline-nya saya akan perpanjang sampai dengan minggu depan. Nah, sama halnya dengan di part 3 nanti, deadline-nya itu di minggu depan. Nah, jadi saya harap para member untuk mengerjakan segera tugasnya sebagai acuan untuk diterbitkan sertifikat kompetensi bahwa kalian memahami tentang basic programming di Python. Nah, seperti yang saya bilang bahwa saya akan mereview tugas di part 2 kemarin. Misalkan ada Agil. Nah, seperti yang sudah saya bagikan bahwa di part 2 ada 5 nomor soal. Ada nomor 1 yang menampilkan kode program JavaScript dengan menampilkan angka 0 sampai dengan 8. Outputnya seperti ini. Berurutan dari atas sampai bawah, 0, 1 sampai 8. Dengan 3 baris. Ada indeks 0, I lebih kecil dari 9, penugasan I++, dan menampilkan nilai yang ada pada I. Nah, kita disuruh untuk membuat program menggunakan bahasa Python dengan output yang serupa, 0 sampai 8. Nah, saya coba buka Colab. Weekly ML3. Nah, kalau di Python bagaimana? Cukup dengan memanggil fungsi for. Seperti ini, for variabel x di dalam range atau jarak dari 0 sampai 8. Ini 0 sampai 8, tutup kurun, titik 2, terus print x, nilai yang ada pada x. Jadi karena range-nya 0 sampai 8, maka dia akan mencetak berulang terus sampai kondisi atau nilai yang ada pada x ini yaitu 8, jadi 0 sampai 8. Nah, for x in range 9. Itu 2, jangan lupa print x.
Nah, dia akan menampilkan dari 0 sampai 8. Sama materi yang saya bawakan di part 2. Kalau mau dari 1 sampai 8, berarti 1,9. 1 sampai 8. Nah, selanjutnya di nomor 2. Nah, ini penting. Kita disuruh untuk membuat program perulangan for dengan menampilkan bilangan ganjil dan genap. Mulai dari angka 1 sampai 20. Jadi 1 sampai 20, 1 sampai 20, outputnya begini 1 sampai 20, dan menentukan 1 sampai 20 itu ganjil dan genap menggunakan continue. Bagaimana programnya? Kita coba lihat anunya Agil. Nah, ini sama, outputnya sama, akan menampilkan dengan menggunakan for di nilai X dengan range 1 sampai 20. 21 ini tidak termasuk. Titik 2, if X modulus 2 sama dengan 0, print X bilangan genap. Jika tidak, print X adalah bilangan ganjil. Nah, sedangkan kita diarahkan untuk menggunakan continue. Bagaimana cara mengimplementasikan continue pada studi kasus nomor 2 ini? Kita gunakan sama for. Jaraknya itu disuruh dari 1 sampai 20. Berarti 1 sampai 21. Titik 2. Kita kondisikan jika X modulus 2 dalam kurung X modulus 2 sama dengan 0, maka print apa? X, bilangan adalah bilangan habis dibagi 2 dan hasilnya itu 0, tidak ada sisa, berarti bilangan genap. Kita pakai continue. Nah, seperti yang saya sampaikan kemarin, ada continue dan break. Kalau di continue itu bisa digunakan untuk men-skip program untuk ke iterasi selanjutnya atau untuk perulangan selanjutnya. Jadi, selama ini kondisi terpenuhi, dia akan mencetak ini. Jika tidak, dia akan lanjut ke program selanjutnya atau men-skip dengan perintah continue. Lalu jika tidak, kita print X, adalah bilangan ganjil. Nah, ini 1 sampai 20 adalah bilangan ganjil, genap sampai dengan 20 itu adalah bilangan genap. Gitu. Sama dengan ini. Nah, terus selanjutnya while. Yang lain kayaknya sudah benar while-nya. Nah, untuk while-nya itu gini. Dia akan berulang dengan kondisi kalau ini pakai input, bagus. Dia input dulu nilai. Kalau misalkan dia tidak terpenuhi di while ini, kondisi ini, maka dia akan menampilkan bukan termasuk bilangan genap. Maka inputkan lagi, masukkan lagi. Terus menerus berulang sampai ini terpenuhi, mencetak benar gitu. Nih, outputnya kurang lebih seperti ini. Nah, kalau ini untuk mengakses, ini bebas, akses string, dan ini akses list gitu. Oke. Nah, di part 3 ini kita mulai dengan fungsi. Jadi fungsi di matematika itu proses yang merelasikan atau yang menghubungkan antara sebuah masukan atau input dan keluaran. Jadi
dia akan merelasikan atau saling terhubung antara input dan output. Nah, sedangkan pada Python, selain fungsi relasi, fungsi juga merupakan salah satu cara untuk mengorganisasikan kode dengan tujuan akhir kode dapat digunakan kembali. Jadi dengan fungsi kita bisa menggunakan kembali fungsi tersebut di baris selanjutnya, misalkan begitu. Nah, fungsi adalah kode terorganisir dan dapat digunakan kembali yang digunakan untuk melakukan sebuah tindakan atau action. Fungsi memberikan modularitas yang baik untuk aplikasi Anda dan tingkat penggunaan kode yang tinggi. Kita dapat menentukan fungsi yang menyediakan fungsionalitas yang dibutuhkan. Jadi kita bisa membuat fungsi sesuai dengan yang kita butuhkan. Nah, fungsi didefinisikan dengan keyword def. Jadi yang berawalan dengan def itu adalah fungsi pada Python. Diikuti dengan nama fungsi dan parameternya dalam kurung. Jadi seperti ini. Def nama fungsi dalam kurung. Di dalam kurung ini merupakan parameter dari fungsi itu. Nah, dari struktur umum dari fungsi ini ada selain yang tadi saya bilang kalau fungsi itu salah satu kuncinya itu keywordnya itu def, def. Terus diikuti dengan dalam kurung yang berisikan dengan parameter. Nah, jangan lupa blok kode dalam setiap fungsi dimulai dengan titik 2 dan indentasi. Jadi diakhiri dengan titik 2 dan indentasi. Seperti yang kemarin dijelaskan 4 spasi atau 4 spasi. Jadi saya coba buat program mengenai fungsi, pengenalan fungsi ini. Dimulai dengan def. Misalkan saya mau cetak parameternya param1 titik 2 print param1 return atau nilai kembali. Nah, ini ada fungsi cetak parameter param1 dan kita perintahkan cetak param1. Nah, bagaimana kita menggunakan fungsi tersebut? Kan bisa digunakan kembali seperti yang saya tadi bilang. Nah, dengan memanggil fungsi nama fungsinya dengan cetak, dengan nama fungsinya ini kan cetak, terus dalam kurung. Nah, isi dari parameternya yang ingin kita gunakan misalkan basic Python. Nah, kita coba run. Kita tidak perlu menggunakan fungsi print lagi untuk mencetak, karena sudah didefinisikan atau dibuatkan fungsi untuk mencetak parameter. Nah, ini ada satu parameter, param1. Cetak param1. Fungsinya itu, kita untuk fungsinya berisikan perintah print param1. Jadi, jika digunakan fungsinya, cukup memanggil nama fungsinya dalam kurung dengan nilai parameternya. Begitu. Itu secara umum. Oke, seperti yang saya sampaikan tadi, ya, kita bisa memanggil fungsi dengan apabila kita mendefinisikan sebuah fungsi hanya dengan memberikan namanya atau memanggil namanya, nama fungsinya, menentukan parameter yang ingin menjadi bagian dari fungsi dan struktur dasar kode tersebut. Sebagai contoh ini, ada fungsi cetak memiliki parameter 1 dan kita panggil dengan nama fungsinya. Nama fungsinya cetak dalam kurung nilai yang ada pada parameter 1 yang ingin dijadikan sebagai bagian dari fungsi cetak ini.
ada string panggilan pertama. Jadi dia apabila di run akan menghasilkan output panggilan pertama tanpa menggunakan perintah print karena di fungsi cetak sudah ada perintah print pada parameter 1 gitu. Nah, dari tadi ada kode return. Jadi apa itu return? Kalau di Python pernyataan return expression akan membuat eksekusi program keluar dari fungsi saat itu. Jadi apabila ada return akan mengeksekusi program tersebut keluar dari fungsi saat itu. Jadi kalau ada fungsi, dia akan mengeluarkan dan sekaligus mengembalikan nilai tertentu atau menyimpan nilai tertentu. Nilai return yang tidak mengembalikan ekspresi nilai, jadi return yang tidak mengembalikan nilai seperti contoh ini, ada return none. Jadi yang tidak mengembalikan nilai itu none. Nah, sebagai contoh ada fungsi return ini. Saya coba buat saya di collab. Misalkan ada def atau fungsi penjumlahan. Ada angka 1 dan angka 2. Koma. Hasil penjumlahan ini angka 1 ditambah angka 2. Cocok. Terus kita mencetak dari fungsi. Jadi nilainya dari fungsi, yaitu hasil. Oke, terus return hasil. Jadi akan mengembalikan nilai yang ada pada hasil. Terus kita panggil fungsinya di variabel keluaran atau output dengan memanggil fungsi penjumlahan. Angka 1 itu 10, angka kedua itu 5 misalkan. Terus print mencetak sebagai return atau nilai kembali, keluaran. Nah, sama dengan nilainya 15. Karena nilai yang ada pada hasil sudah disimpan atau dikembalikan nilainya. Nilai hasil ini dikeluarkan dari fungsi dan menyimpan nilai hasil. Nah, selanjutnya argumen dan parameter fungsi. Seperti yang saya jelaskan tadi, di fungsi itu ada argumen dan parameter, yang dimana parameter itu adalah definisi masukan yang diterima oleh fungsi, dan argumen adalah hal yang Anda masukkan saat memanggil fungsi tersebut. Nah, seperti ini contohnya, ada fungsi namanya fungsi saya dengan 3 parameter A, B, dan C, dan perintah dengan A yang bisa dilakukan dengan 3 parameter ini. Nah, misalkan ada fungsi ini toh. Jadi ini yang disebut dengan ABC itu disebut dengan parameter. Sedangkan apabila kita sudah memanggil fungsinya, kita panggil fungsi saya dengan parameter A bernilai 1, B 14, dan C Python. Nah, ini sudah disebut dengan argumen. Jadi 1, 14, dan Python disebut dengan argumen. A, B, dan C disebut dengan parameter. Oke, selanjutnya. Tadi fungsi, sekarang modul. Jadi
Modul pada Python itu suatu berkas yang berekstensi Python atau .py. Di .py ini atau di file Python ini berisikan kode Python. Kita bisa mereferensikan berkas .py ini atau menjadi referensi apapun sebagai modul. Nah, modul juga bisa menyertakan kode yang bisa dijalankan secara runnable. Nah, modul-modul umum yang disediakan oleh Python standar library dan mungkin sudah terinstall secara default pada instalasi Python kita. Nah, kalau di OS Windows disimpan di file script dan pip. Nah, di situ tersimpan berbagai macam modul standar yang sudah disediakan oleh saat kita menginstal Python. Nah, pip juga dapat dimanfaatkan untuk menginstal modul atau library lainnya yang kita butuhkan. Jadi selain modul-modul yang sudah ada di file pip kita itu, pip bisa kita gunakan untuk mendownload atau menginstal fungsi-fungsi yang modul-modul yang ada pada library Python selain dari berkas kita atau selain dari file kita. Nah, bagaimana kita menuliskan modul pada Python? Nah, menuliskan modul pada Python dapat dimulai dengan menuliskan definisi fungsi, kelas, dan variabel yang dapat digunakan kembali pada program lainnya. Misalkan saja kita membuat berkas hello.py yang akan kita panggil di berkas lain. Nah, misalkan ada fungsi yang kita buat di file hello.py. Ini ada fungsi word mencetak hello world. Nah, kita coba. Saya coba biar lebih mudah. Saya coba buat di Python menggunakan idle Python. Saya buat dev word atau bisa juga tadi yang cetak. Kita buat fungsi cetak pada file file cetak, misalkan print basic Python. Nah, kita simpan di sini. Buatkan folder baru weekly ml3. Menggunakan hello cetak py. Nah, jadi di dalam file saya, di dalam file script weekly ml ada file cetak berekstensi py atau modul yang berisikan fungsi mencetak basic Python. Nah, kita akan coba buat kita coba akses modulnya. Kan ini sudah ada modul cetak py. Kita coba akses modulnya dengan mengimport. Nama modulnya itu cetak. Cetak. Atau kita buat di sini Python basic. Cetak basic. Nah, kalau modul kita harus menyimpannya di folder yang sama. Nah, ini kita import. Nama filenya import. Kita coba run. Kira-kira apa yang ditampilkan. Basic Python. Kita
mengimport modul yang sudah kita buat untuk dengan berisikan fungsi menampilkan basic Python. Setelah kita import, kita panggil dengan nama modulnya, titik, nama fungsinya, buka kurung, tutup kurung, gitu. Nah, jika bagaimana kalau kita run modulnya? Nah, tidak menampilkan apa-apa karena kita modul ini yang berisikan fungsi kita tidak memanggil fungsinya, Jadi tidak menampilkan apa-apa, cuman membentuk suatu fungsi dengan perintah print menampilkan basic Python gitu. Nah, seperti yang saya bilang tadi, modul yang sudah kita buat tadi ini bisa kita import atau kita gunakan dengan syarat tersimpan di folder yang sama. Nah, kita baca dulu import modul. Anda dapat menggunakan file sumber Python apapun sebagai modul dengan mengeksekusi pernyataan import di file sumber Python lainnya. Import memiliki sintaks berikut. Nah, ini import. Ketika interpreter menemukan sebuah pernyataan import, ia mengimport modul jika modul tersebut ada di jalan pencarian. Jalur pencarian adalah daftar direktori yang ditafsirkan juru bahasa sebelum mengimpor modul. Misalnya untuk mengimpor modul hello.py yang tadi ini. Modul hello.py yang disimpan di folder yang sama, Anda perlu meletakkan perintah berikut di bagian atas script. Nah, kalau kita ingin import, kita import di atas script paling atas dengan fungsi import, terus nama modulnya, import nama modul, begitu. Nah, selain itu kita juga bisa menambahkan variabel pada modul Hello Python ini, atau yang saya buat ini di modul cetak. Nah, di modul cetak itu kita bisa tambahkan kita coba tambahkan variabel hore dengan isi y. Di modul cetak ini kita tambahkan variabel bernama hore berisikan string y. Nah, bagaimana kita import? Kita dengan print basic dot apa? Nama variabelnya hore. Tutup kurung. Gimana kalau kita run? Basic hore. Nama modulnya cetak hore. Yay. Nah, gitu. Jadi isi dari modul ini seperti yang disampaikan itu tadi, isi dari modul ini bisa berupa fungsi, bisa kelas maupun variabel gitu. Seperti tadi saya tambahkan variabel. Oke, selanjutnya file input output. Nah, di Python itu file input output yang sering kita gunakan ya salah satunya ini print. Nah, print cara termudah untuk menghasilkan output dengan menggunakan pernyataan cetak di mana Anda bisa melewati 0 atau lebih banyak ekspresi yang dipisahkan dengan koma.
Fungsi ini mengubah ekspresi yang Anda berikan ke string dan menulis hasilnya ke output standar sebagai berikut. Nah, kalau print di Python cukup panggil fungsi dalam kurung tanda kutip 2 untuk deklarasi kalau ini tipe data string dan nilai dari string itu. Nah, selain print ada fungsi input Python. Nah, di fungsi input Python setara dengan raw input, kecuali mengasumsikan bahwa input adalah ekspresi Python yang valid dan mengembalikan hasil yang dievaluasi ke Anda. Nah, jadi ini sudah ada beberapa yang paham mengenai bagaimana kita bisa menginput nilai ke dalam variabel. Nah, kita dengan ini kita coba dengan misalkan kita input, silahkan input angka. Nah, misalkan kita ingin menginput nilai yang ada yang kita ingin input nilai ke variabel X. Kita coba enter. Nah, silahkan input angka misalkan 10. Nah, kita coba panggil karena sudah disimpan nilai 10 ini ke variabel X, kita coba X. Nah, nilai yang ada di X itu 10. Coba kita Y. Selain tadi kan silakan input text. Coba. Nah, teks Alfian sudah disimpan di variabel Y. Buktinya nih, Y, outputnya Alfian gitu. Itu untuk file fungsi input pada Python. Jadi ada print dan ada fungsi input. Oke, selanjutnya penanganan kesalahan, error dan exception handling. Jadi dalam penanganan kesalahan yang sering disebut itu error atau exception handling, ada dua jenis kesalahan yang dikategorikan berdasarkan dari kejadiannya. Yang pertama itu ada kesalahan sintaks atau syntax error. Nah, atau sering disebut dengan kesalahan penguraian atau parsing errors. Yang kedua ada pengecualian atau exceptions yang sering disebut juga dengan kesalahan saat beroperasi atau runtime errors. Kesalahan sintaksis terjadi ketika Python tidak dapat mengerti apa yang Anda perintahkan. Jadi untuk syntax error itu karena Python tidak mengerti apa yang kita perintahkan. Mungkin itu salah indentasi atau salah titik 2. Pokoknya fungsi atau fungsi-fungsi yang salah gitu. Sedangkan pengecualian terjadi ketika Python mengerti apa yang Anda perintahkan tetapi mendapatkan masalah saat mengikuti yang Anda perintahkan. Jadi kalau di exception atau pengecualian dia mengerti tapi tapi ada masalah dalam apa yang kita perintahkan gitu. Seperti apa contohnya? Nah, misalnya syntax error. Kesalahan sintaksis biasanya sering terjadi saat Anda masih baru mulai belajar Python. Misalnya paling sering itu penempatan indentasi atau spasi di awal yang tidak sesuai. Kita coba. Yang mana dibilang sintaksis error. Nah, ini syntax errors. Nah, unexpected indent. Kita just bisa coba di sini.
Nih, syntax error, unexpected indent. Kesalahan yang dianggap salah dalam indentasi. Itu disebut dengan syntax error. Nah, selain itu ada lagi. Misalkan while atau for lah. For a while true print hello world. Apa salah kira-kira? Apa salah kira-kiranya? Kira-kira ini. Karena di setiap perulangan di akhir setelah pemanggilan fungsi dan kondisinya true dipakai dengan titik koma. Coba. Sorry. 1 tanda kutip 2 1. Nah, itu terus berulang. Ctrl X, Ctrl C. Karena ini titik koma. Titik 2, titik koma. Itu invalid syntax atau syntax error. Syntax error, invalid syntax karena di programnya salah dalam penulisan, yaitu setelah true ini seharusnya ada titik 2. Gitu, salah satu contoh syntax error. Bagaimana dengan exception atau pengecualian? Nah, meski pernyataan atau ekspresi dari Python sudah Anda tulis dengan benar, ya indentasi sudah benar, fungsi sudah benar, ada kemungkinan terjadi kesalahan ketika perintah tersebut dieksekusi. Kesalahan yang terjadi saat proses sedang berlangsung disebut pengecualian atau exception dan akan berakibat fatal jika tidak ditangani. Kebanyakan pengecualian di Python tidak ditangani oleh aplikasi, sehingga aplikasi terhenti kemudian muncul pesan kesalahan seperti berikut. Nah, misalkan ini, print angka. Kita coba langsung di sini. Print angka. Nah, pengecualian karena masuk di pengecualian karena angka ini fungsinya sudah benar pakai fungsi print, terus dalam kurung, terus variabel angka, tapi mendapatkan error pengecualian yang dimana variabel angka belum dideklarasikan di awal. Jadi kita coba angka sama dengan 5. Print angka. Nah, itu karena masuk di pengecualian karena fungsinya sudah benar, strukturnya sudah benar, tapi variabel angkanya belum tidak didefinisikan karena belum dideklarasikan di awal begitu. Itu salah satu untuk pengecualian. Sama halnya kalau variabelnya itu tidak terdefinisi kayak ini toh. Gitu. Oke, lanjut. Jadi ada syntax error dan exception pada Python yang perlu bisa dibedakan. Oke, selanjutnya kita masuk di pemrograman berorientasi objek atau OOP. Nah, di Python itu sendiri ada kelas, ada objek, dan metode. Nah, contohnya ini ada kelas. Kelas merupakan sintaksis di Python yang menyediakan semua fitur-fitur standar dari pemrograman berorientasi objek. Atau dalam bahasa Inggris itu disebut Object Oriented Programming atau disingkat dengan OOP. Definisi dari kelas menggunakan sintaksis kelas. Jadi keywordnya kelas. Seperti halnya dengan definisi dari fungsi yang menggunakan sintaksis atau keyword def.
kemudian perlu dipanggil dalam kurung atau dieksekusi dahulu sebelum dapat digunakan dan memiliki efek pada program. Sintaksis umum untuk kelas hampir sama dengan fungsi, cuman menggunakan keyword kelas, nama kelas, titik 2, dan pass yang digantikan dengan pernyataan-pernyataan, bisa atribut maupun metode. Nah, bagaimana kita membuat kelas? Nah, statement kelas digunakan untuk membuat definisi kelas baru. Nama kelas segera mengikuti kelas kata kunci diikuti oleh titik 2 sebagai berikut. Sama dengan tadi, kelas, nama kelas, titik 2, dan pass yang digantikan dengan pernyataan-pernyataan, bisa berupa atribut maupun metode. Nah, misalkan kita buat kelas. Kita buat kelas kalkulator. Mana tadi? Kita buat kelas kalkulator. Berisikan I sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. Dan berisikan fungsi f self titik 2 return mengembalikan nilai berupa string hello world. Kelas. Nah, ini ada kelas yang dimana di kelas itu mendukung dua macam atribut atau dua macam operasi. Yang pertama itu mengacu pada atribut, yaitu ini. I ini atribut yang berisikan 1, 2, 3, 4, 5. Dan yang kedua itu pembuatan instance atau dalam bahasa Inggris itu disebut instantiation. Nah, di dalam kelas ini ada berisikan dua, ada atribut I dan fungsi F. Nah, proses ini mengacu atribut yaitu kalkulator I dan kalkulator F atau di fungsi F ini. Nah, pada proses mengacu atribut tersebut juga kita bisa dapat mengubah nilainya. Jadi di kelas ini juga kita bisa dapat mengubah nilainya dengan memberikan nilai bulat pada atribut I ini. Bagaimana caranya? Dengan mendeklarasikan kembali atribut kalkulator.i. Misalkan kita mau ubah nilainya menjadi 5 sampai 1. 5, 4, 3, 2, 1. Nah, terus kita print. Kita coba print kalkulator I. Nah, kita bisa mengubah nilai atribut I yang awalnya 1, 2, 3, 4, 5 menjadi 5, 4, 3, 1 dengan memanggil kelasnya titik atributnya sama dengan nilai barunya. Gitu. Oke, tadi sudah ada kelas dan sekarang objek. Nah, mengenai objek ini yaitu instansian dari sebuah kelas. Jadi objek itu merupakan instansian dari sebuah kelas menggunakan notasi fungsi, yaitu dengan kurung buka kurung tutup, buka kurung tutup, buka kurung tutup kurung,
akan menghasilkan sebuah objek. Kemudian hasil instansian ini biasanya disimpan dalam sebuah variabel dengan nama yang representatif. Nah, seperti ini contohnya. Jadi, pada tadi kelas ada kelas kalkulator disimpan di variabel K dengan memanggil kelas kalkulator dengan menggunakan buka kurung, tutup kurung. Nah, ini merupakan membuat instan dari kelas jadi objek. Dari kelas kalkulator menjadi objek yang disimpan di variabel K. Gitu. Jadi, kita coba menyimpan di variabel K objek yang ada pada kelas kalkulator. Nah, dan kita coba print dengan nama variabel yang sudah kita simpan titik. Misalkan kita mau cetak hello world, bisa dengan k.f. Karena ini fungsi, jadi f buka kurung tutup kurung. Gitu. Kita run. Nah, menampilkan hello world. Kalau kita ingin k titik i. Tuh. Gitu. Oke. Lanjut. Nah, selanjutnya kelas konstruktor. Nah, sama halnya dengan tadi, itu kelas konstruktor ini salah satu proses dari instansian kelas. Sering ditemui kebutuhan mengeset nilai awal atau kondisi awal dari atribut yang dimiliki oleh kelas tersebut. Sehingga untuk kebutuhan ini digunakan sebuah fungsi khusus yang biasa disebut dengan pembangunan atau dalam bahasa Inggris itu konstruktor. Jadi di Python itu fungsi khusus atau metode sebagai pembangun bernama __init__ atau yang sering disebut dengan double underscore init. Pada saat dilakukan instansian dari kelas, metode double underscore init ini secara otomatis akan dipanggil terlebih dahulu. Berikut adalah contoh definisi kelas kalkulator di atas jika diubah menggunakan konstruktor. Nah, dengan konstruktor init, nah ini def init. Kita coba. Nah, sama dengan hal yang tadi. Yang jelas, dengan kelas konstruktor menggunakan double underscore init ini menjadikan kelas tersebut atau yang fungsi yang dideklarasikan pada kelas tersebut akan otomatis dipanggil terlebih dahulu atau akan diproses terlebih dahulu, begitu. Oke, seperti yang saya jelaskan tadi di modul yang berisikan perintah-perintah, fungsi-fungsi. Nah, sama halnya yang ada di library. Nah, library populer yang ada di Python itu salah satunya ada string yang didokumentasikan atau disimpan dokumentasi library string ini di https docs Python org 3 atau Python 3 library string.html. Semua fungsi-fungsi yang ada yang berkaitan dengan string ada di library string. Ini link dokumentasinya. Bisa dilihat di sini. Nah, adapun string merupakan salah satu modul bawaan Python yang tidak perlu dideklarasikan. Modul yang sudah bawaan dari Python disebut modul built-in. Jadi library string tidak perlu diimport. Kalau di modul itu kan harus
import. Tapi untuk string ini termasuk modul bawaan. Dari awal kita menginstal Python sudah ada library string yang disebut dengan built-in. Nah, selain string, ada juga library lain yang termasuk pada masuk pada modul built-in. Di antaranya itu ada list, rank, boolean operator, dan sebagainya. Pada modul string terdapat fungsi-fungsi yang dapat dioperasikan pada variabel bertipe string. Jadi semua yang ada pada library string untuk berisikan fungsi-fungsi yang bisa mengoperasikan tipe data atau variabel yang bertipe data string. Jadi ada upper sampai zfill. Nah, saya coba contohkan. Ada upper untuk mengubah semua huruf yang ada di string itu menjadi huruf kapital. Kita coba. Nama misalkan Alfian Firlansyah. Nama dot upper. Nah, dia akan menampilkan variabel nilai yang ada pada variabel nama, yaitu Alfian Firlansyah, dan menggunakan fungsi upper untuk menjadikannya semua huruf kapital. Nah, kalau mau huruf kecil semua, kita pakai lower. Tuh, lower. Jadi, kalau mau diurutkan pakai print saja. Print. Nah, selain lower apalagi? Ada split untuk memisahkan teks berdasarkan delimiter, karakter pemisah. Split. Misalkan ini. Print nama split. Pisahkan teks berdasarkan delimiter, karakter pemisah. Kalau huruf kecil semua, title, jadikan setiap awal kata kapital. Apa tadi? Title, sorry saya lupa. Title. Dan zfill, tambahkan 0 di awal string sebanyak nilai yang ada pada parameter. Print nama zfill. Gitu. Kita split atau menyisipkan. Pisahkan teks karakter pemisah dengan nih. Sorry. Terus title dan zfill dengan 5. Sorry, split ini jadi I. Nah, upper untuk menjadikan semua huruf besar, lower menjadikan semua huruf kecil. Saya coba ubah. Lower menjadikan semua huruf kecil, dan split untuk jadi pemisah. Apa yang ingin jadi pemisahnya? Yaitu I. Jadi ALF terus terpisah,
LAN spasi FI terpisah lagi RLANSYAH. Nah, terus title untuk setiap huruf pertama sebelum spasi menjadi huruf besar. Alfian, Firlansyah, A dan F-nya. Dan Z-fill untuk memberikan nilai, menambahkan angka 0 di awal string sebanyak nilai yang ada pada parameter. Misalkan 50. Karena 5 berapa tadi 10 itu masih 5 itu masih masuk 1 2 3 4 5 masih masuk. Nah, dia mengisi 50 nilai yang dengan Z-fill ini akan menginput angka 0 di awal sampai 50 total dari nilai yang ada pada variabel nama. Menampilkan gini. Oke. String. Nah, selain string ada file input output. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, input output itu yang paling umum ada fungsi input dan print. Nah, di file input atau output ini didokumentasikan juga pada docs Python org 3 tutorial input-output.html. Modul input-output adalah modul yang berkaitan untuk fungsi yang mengurus masukan dan keluaran pada Python, yang mengurus input dan output. Contoh fungsi yang ada pada modul ini adalah fungsi untuk menampilkan hasil dari program Python ke layar dan membaca teks yang kita ketik di keyboard. Kode di bawah menunjukkan dua contoh fungsi yang ada pada modul input-output, yaitu membaca teks yang kita ketik di keyboard dan menampilkan teks tersebut. Nah, seperti yang saya jelaskan, ada variabel string dengan menginput masukkan sesuatu. Kita input sesuatu yang disimpan di variabel string dengan menggunakan fungsi input untuk menginput dan fungsi print untuk menampilkan data atau teks ini dan nilai yang ada pada variabel string. Oke, selanjutnya selain input output lagi ada OS. Nah, modul OS ini juga didokumentasikan di link ini docs Python org 3-library-os.html. Modul OS pada Python merupakan modul untuk fungsi-fungsi yang berkaitan dengan sistem operasi, misalnya open, pet, get, cwd, dan fungsi lainnya. Modul ini memungkinkan Anda untuk memanfaatkan fungsi yang sama dan mengeksekusi fungsi terkait OS, yang mungkin berbeda di setiap sistem operasi. Terdapat beberapa fitur yang hanya bekerja pada sistem operasi tertentu. Dengan OS ini akan menjawab permasalahan ini, yang dapat bekerja pada sistem operasi tertentu saja. Contoh kode di bawah menunjukkan fungsi OS get cwd. Fungsi ini akan mengembalikan string representasi dari current working directory, yaitu direktori di mana program Python kita berada. Fungsi ini berlaku di semua OS. Kita coba. Print OS get cwd. Konten. Ini tersimpan, OS-nya tersimpan di folder ini, garis miring konten, dengan fungsi OS. Dengan library OS.
Fungsi ini mengambil string berpasangan, yaitu direktori di mana program Python kita berada. Nah, dengan OSGCWD ini tadi saya bilang file atau tempat program Python yang saya buat itu disimpan di garis miring konten. Nah, di sini disimpan. Gitu. Oke. Nah, yang tadi itu library populer yang ada di Python. Ada 3 tadi. Ada string, ada OS, ada file input output. Nah, sedangkan di machine learning, terkhusus machine learning ataupun data science, library juga seperti yang saya jelaskan di pertemuan pertama, Python menyediakan banyak library yang mendukung machine learning atau yang mendukung bidang ilmu data science, terkhusus machine learning. Nah, library populer yang ada di Python yang mendukung membuat model machine learning atau data yang berkaitan dengan data science itu ada yang pertama NumPy. Nah, NumPy ini sangat terkenal sebagai library untuk memproses larik atau array. Fungsi-fungsi kompleks di baliknya membuat NumPy sangat tangguh dalam memproses larik multidimensi dan matriks berukuran besar. Library ML seperti TensorFlow juga menggunakan NumPy. Jadi ada library ML namanya TensorFlow. Dia juga menggunakan library NumPy untuk memproses tensor atau sebuah larik n dimensi atau berapa dimensi yang ada pada dalam pemrosesan tensor itu. Nah, selain NumPy ada Pandas. Pandas menjadi salah satu library favorit untuk analisis dan manipulasi data. Kenapa keduanya penting? Sebelum masuk ke tahap pengembangan model, data perlu diproses dan dibersihkan. Proses ini bahkan merupakan proses yang paling banyak memakan waktu dalam pengembangan proyek machine learning. Nah, dalam kita membuat machine learning, dalam mengembangkan model machine learning, kita akan ada namanya proses pembersihan atau cleaning. Nah, dengan library Pandas ini membantu kita dalam memproses pembersihan data misalkan. Nah, library Pandas membuat pemrosesan dan pembersihan data menjadi lebih mudah. Nah, seperti yang saya bilang tadi. Nah, ada juga Matplotlib. Nah, Matplotlib ini adalah sebuah library untuk membuat plot atau visualisasi data dalam 2 dimensi, yaitu X dan Y. Matplotlib mampu menghasilkan grafik. Nah, grafik X dan Y tadi saya bilang dengan kualitas tinggi. Matplotlib dapat dipakai untuk membuat plot seperti histogram, scatter plot, grafik batang, pie chart, hanya dengan beberapa baris kode. Nah, dengan library Matplotlib ini, kita bisa membuat berbagai macam plot dengan hanya beberapa baris kode dengan Matplotlib ini. Dan library ini sangat ramah untuk pengguna. Jadi mudah digunakan. Nah, adapun library scikit-learn. Scikit-learn merupakan salah satu library machine learning yang sangat populer. Scikit-learn menyediakan banyak pilihan algoritma machine learning yang dapat langsung dipakai seperti klasifikasi, regresi, clustering, dimensional reduction, dan pemrosesan data. Selain itu, scikit-learn juga dapat dipakai untuk menganalisis data. Nah, jadi scikit-learn ini sangat populer untuk data science maupun machine learning yang dipakai untuk mengklasifikasi, mengclustering. Yang paling umum itu kita bisa clustering A, clustering B dengan sekelompok-sekelompoknya dengan menggunakan library scikit-learn. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, yang disampaikan tadi di library NumPy, nah ada TensorFlow, library TensorFlow. Nah, TensorFlow itu sebuah framework open source untuk machine learning yang dikembangkan dan digunakan oleh Google. TensorFlow memudahkan pembuatan model machine learning bagi pemula maupun ahli. Nah, selain
untuk digunakan pengembangan machine learning, bisa juga digunakan untuk deep learning, computer vision, pemrosesan bahasa alami atau NLP, natural language processing, serta reinforcement learning. Jadi TensorFlow ini sangat powerful, framework yang sangat powerful untuk pengembangan machine learning, dan bisa dikatakan friendly karena cocok untuk pemula. Nah, selanjutnya ada library PyTorch. PyTorch ini dikembangkan oleh Google. PyTorch adalah library yang PyTorch dikembangkan oleh Facebook, sorry. Jadi, kalau TensorFlow dikembangkan dan digunakan oleh Google. Kalau PyTorch oleh Facebook. PyTorch adalah library yang dipakai untuk masalah ML. Nah, sama untuk menyelesaikan permasalahan ML, computer vision, hingga pemrosesan bahasa alami atau NLP. Hampir sama dengan TensorFlow, bersaing dengan TensorFlow, khususnya sebagai framework machine learning. PyTorch lebih populer di kalangan akademisi dibanding TensorFlow. Namun dalam industri, TensorFlow lebih populer karena skalabilitasnya lebih baik dibanding PyTorch. Jadi PyTorch dan TensorFlow ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Ada yang cocok untuk di kalangan akademisi atau banyak digunakan di akademisi. Kalau di TensorFlow banyak digunakan di industri-industri karena skalabilitasnya lebih baik gitu. Nah, selanjutnya library Keras. Library Keras adalah library deep learning yang luar biasa. Salah satu faktor yang membuat Keras sangat populer adalah penggunaannya yang minimalis dan simpel dalam mengembangkan deep learning. Keras dibangun di atas TensorFlow yang menjadikan Keras sebagai API dengan level lebih tinggi atau higher level API dari TensorFlow sehingga antarmukanya lebih mudah dari TensorFlow. Keras sangat cocok untuk mengembangkan model deep learning dengan waktu yang lebih singkat atau untuk pembuatan prototype. Nah, jadi Keras ini salah satu turunan dari TensorFlow yang memiliki waktu yang bisa digunakan dalam waktu lebih singkat dalam mengembangkan model deep learning. Nah, itu tadi library yang terakhir. Oke, mengenai apa? Ini kan sudah pertemuan terakhir atau di part 3 ini mengenai weekly class yang sebenarnya berakhir di Februari. Jadi untuk selanjutnya saya akan sama halnya dengan di UX Designer, di machine learning kita akan mencoba memanggil expert yang terjun di machine learning. Jadi expert machine learning yang akan membawakan bagaimana kita bisa membuat model machine learning yang baik dan benar dengan menggunakan library yang tadi, library yang cocok untuk pengembangan machine learning dengan menghasilkan akurasi yang baik atau yang tinggi. Nah, jadi sekali lagi saya ingatkan di part 3 ini nanti akan ada tugas yang berkaitan dengan materi yang saya bawakan. Jadi segera selesaikan tugas dari part 1 sampai part 3 dengan deadline di minggu depan, hari Minggu, jam 12 malam. Saya berikan waktu sebagai submission member GDSC UNM untuk memperoleh sertifikat kompetensi bahwa Anda sudah lolos sebagai Anda paham dengan basic programming di Python ini. Jadi silahkan kerjakan. Apabila ada yang ingin ditanyakan bisa melalui Discord maupun WhatsApp. Bisa langsung private chat saya. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.